berdoa. Thanks God. Ini Alkitab saya. Ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ya, saudara bisa ikuti doa saya pagi hari ini. Aku adalah apa yang firman ini katakan tentang aku. Aku bukan apa kata dunia. Bukan apa kata gosip tetangga. Tetapi aku adalah apa kata Tuhan. Aku memiliki apa yang dijanjikan di dalamnya. Biar hidupku sederhana, tetapi berkat Tuhan membuatku kaya secara rohani. Berkat Tuhan membuatku damai dan berkecukupan. Aku bisa melakukan apa yang firman ini katakan. Ya, aku bisa lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini hatiku seperti tanah yang gembur dan subur, siap menerima benih firman Tuhan yang murni dalam setiap hidup. Aku deklarasikan, pikiranku disegarkan, jiwaku dibersihkan, hatiku terbuka, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku siap diberkati untuk menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap hati kita semua yang rindu ditaburi oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada. Sambil kita tap-tap layar ya, Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu saudari yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis Happy Sunday dari kota saudara masing-masing ya, dimanapun saudara mengikuti channel Pastor Deso. Haleluya. Saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini ke sebanyak mungkin orang, atau mungkin di status saudara atau di grup saudara. Saudara juga bisa berbagi gift jikalau saudara terberkati ya, lewat super chat juga, super thanks di aplikasi Simera juga bisa. Di TikTok namanya Bapak Ibu saudari gift kalau tidak salah ya. Nah, saudara bisa terbangkan itu semua jikalau saudara terberkati. Bapak Ibu saudari ini kasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Happy Sunday buat kalian semua dimanapun kalian berada. Ya Bapak Ibu saudari. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, mari kita ingat kembali momen ya yang terakhir kali ketika saudara pulang dari sebuah acara. Ya, entah itu acara KKR besar, entah acara retreat Bapak Ibu saudari. Saat saudara mengalami perjumpaan yang intim dengan Tuhan ya di acara-acara tersebut. Saudara, waktu itu rasanya iman kita sedang ada di puncak tertinggi dalam setiap hidup kita semua. Kita menangis, kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, pokoknya aku mau on fire melayani Tuhan. Aku mau satset kalau zaman anak sekarang Bapak Ibu saudari ya. Zaman anak-anak kita sekarang ngomongnya aku mau satset melayani Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Rasa-rasanya pada saat itu Bapak Ibu saudari, dosa apapun bisa saudara kalahkan pada hari itu dalam setiap hidup saudara. Tetapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang terjadi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, saudara, kalau saudara mengikuti acara itu mungkin di hari Sabtu atau Minggu, saudara ketika mungkin hari Selasa, ya hari Rabu tiba, Bapak Ibu saudari, ketika kita ya mulai bangun pagi, kita alarm kita berbunyi, lalu anak-anak kita mulai rewel Bapak Ibu saudari, belum lagi jalanan macet ya. Saudara, ada tumpukan pekerjaan di kantor yang sudah menanti dalam setiap hidup saudara. Tiba-tiba tiba-tiba Bapak Ibu saudari, api rohani itu yang tadinya membakar saudara di hari Sabtu, di hari Minggu ketika saudara mengikuti acara KKR itu, saudara, ya itu menguap begitu saja. Jangankan kita mau satset untuk pelayanan, untuk ambil waktu 5-10 menit berdoa saja rasanya berat sekali dalam setiap hidup kita semua. Saudara, hari ini kita mau belajar dengan tulus di hadapan Tuhan. Mengapa kita begitu mudah terbakar oleh euforia, tetapi begitu sulit untuk bertahan di dalam ketaatan dalam setiap hidup saudara dan saya. Mengapa rohani kita begitu bergantung pada suasana hati, bukan kepada kehendak hati untuk mengikut Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa hari-hari ini
Kita hidup di zaman yang serba instan. Ya, kita terbiasa dengan istilah satset tadi ya. Bagi anak-anak muda zaman sekarang. Semuanya harus cepat, semua harus kilat, dan semua harus langsung kelihatan hasilnya. Dan celakanya Bapak Ibu Saudari, seringkali kita membawa mentalitas instan ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita senang berburu KKR ke KKR yang lain, ya. Kita senang berburu pendeta yang berkhotbah, WL yang bernyanyi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, kalau dia cukup dikenal oleh masyarakat, Bapak Ibu, kita senang berburu hal demikian. Kita pindah dari satu seminar rohani ke seminar rohani yang lain, mencari suntikan semangat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Atau Bapak Ibu Saudari, kita mencari spiritual high, ya, kita mencari ya Bapak Ibu Saudari api-api yang lain lagi dalam hidup kita semua. Kita menyangka bahwa kedewasaan rohani bisa didapatkan hanya lewat sekali tumpang tangan, ya Bapak Ibu Saudari, dari seorang pendeta, atau satu malam yang penuh dengan air mata ya di altar Tuhan itu. Saudara, kita menjadi orang Kristen yang panas di dalam ruangan ber-AC, ya, yang penuh dengan musik pujian, penyembahan, ya, tetapi langsung dingin dan layu begitu berhadapan dengan terik matahari di kehidupan saudara sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tidak pernah memanggil kita untuk menjadi pengikut yang musiman. Dia tidak mencari orang Kristen yang hanya bersemangat saat hidupnya nyaman, tetapi dia merindukan murid yang taat, ya, murid yang taat kepada salib. Bapak Ibu, mari kita lihat, mari kita belajar hari ini. Apakah saudara dan saya sekedar pengagum ya Yesus yang penuh euforia itu? Atau saudara mau belajar menjadi murid Yesus yang berjalan dalam ketaatan setiap hari, bukan hanya pada momen-momen KKR, ya, retreat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita satset untuk Tuhan, ya, bukan sekedar semangat, tetapi saudara, kita belajar taat. Kalau saudara mau satset bagi Tuhan, bukan saudara semangat saja, tetapi yang perlu saudara dan saya kembangkan adalah ketaatan. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Ya, kita buka Alkitab saudara dimanapun saudara berada. Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ya katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lalu kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pembacaan Alkitab kita ya pagi hari ini. Saudara, belakangan ini ada satu istilah gaul yang sering kita dengar ya di kalangan anak-anak muda, atau bahkan kita sendiri ucapkan Bapak Ibu Saudari, satset gitu ya. Kalau dibilang satset berarti Bapak Ibu Saudari artinya cepat, artinya responsif ya. Kalau dibilang satset itu artinya kita langsung bertindak tanpa banyak alasan untuk menunda-nunda dalam setiap hidup kita semua. Saudara, di satu sisi gereja sangat membutuhkan jemaat yang satset untuk Tuhan ya. Ya, gereja sangat membutuhkan jemaat-jemaat pelayan-pelayan yang satset untuk Tuhan ya, yang responsif, cepat, yang mendukung segala pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Begitu ada panggilan pelayanan, satset, saya siap gitu Pak Pendeta, saya siap Pak Pastor gitu ya Bapak Ibu Saudari. Begitu mendengar firman Tuhan tentang memberi, saudara, ada jemaat-jemaat yang juga satset, saya menabur Bapak Pendeta. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, namun mari kita jujur, kalau saudara melihat realitas rohani kita hari-hari ini, seringkali spiritualitas kita terjebak dalam fenomena semangat KKR. KKR-nya sendiri tidak salah Bapak Ibu Saudari, tetapi kita sering terjebak dalam fenomena semangatnya hanya di KKR. Ya,
lompat-lompatnya hanya di KKR. Semangatnya itu hanya di sekitaran KKR saja Bapak Ibu Saudara. Ya, KKR itu maksudnya kebaktian kebangunan rohani yang mungkin sering diadakan di lapangan-lapangan, ya di gedung-gedung yang besar dan lain sebagainya. Saudara, saat kita menghadiri KKR dalam setiap hidup saudara, saudara menghadiri itu, saudara menghadiri retreat atau mendengar pujian penyembahan dengan lampu-lampu yang terang, ya, musik yang syahdu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang megah dalam setiap hidup saudara. Kita seperti merasa Bapak Ibu Saudari sangat membara dalam setiap kehidupan kita. Kemudian air mata bisa menetes, ya, ketika tangan kita terangkat dan di dalam hati kita berkata, Tuhan, aku mau serahkan seluruh hidupku bagimu. Kita merasa rohani, ya Bapak Ibu Saudari, saat kita ada di dalam momen-momen seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, seminggu setelah saudara pulang dari tempat itu, Bapak Ibu, saat tumpukan pekerjaan di kantor menanti, saat omset tokomu menurun Bapak Ibu Saudari, saat ada konflik keluarga terjadi dalam setiap hidup saudara, perlahan tapi pasti api itu akan mulai padam. Yang tadinya kita satset Bapak Ibu Saudari, berubah menjadi seret-seret Bapak Ibu Saudari. Bukan satset lagi, tetapi menjadi seret-seret Bapak Ibu Saudari. Alias jadi mandek, ya, jadi seret, jadi dingin. Bahkan kita mau mundur dari setiap pelayanan. Kita nggak mau ke gereja lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mendadak kehilangan selera untuk berdoa. Kita mendadak kehilangan selera untuk membaca Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, kita kehilangan selera untuk datang ke gereja dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kita begitu mudah, ya, kita bisa bersemangat di dalam gereja mengikuti acara-acara tersebut, tetapi kita begitu sulit untuk taat di luar gereja. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran penting, bahwa mengikut Tuhan tidak hanya modal euforia, ya. Mengikut Tuhan tidak hanya modal euforia. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sekedar bersemangat sesaat. Dia mencari murid yang taat secara konsisten. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 ini. Saudara yang terkasih, mengikut Yesus adalah keputusan setiap hari. Katakan amin. Mengikut Yesus adalah keputusan setiap hari. Itulah keputusan harian saudara. Bukan hanya saudara kita mengikut Yesus dalam momen-momen KKR saja, tapi mengikut Yesus adalah keputusan setiap hari. Perhatikanlah Lukas 9 ayat 23 tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, perhatikanlah, ya Bapak Ibu Saudari, oleh Tuhan Yesus dikatakan di sana, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya apa? Setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak berkata, pikulah salibmu saat KKR saja, pikulah salibmu saat ibadah-ibadah saja, pikulah salibmu pada hari Minggu saja. Tetapi Yesus berkata, pikulah salibmu setiap hari. Garis bawahi, setiap hari. Saudara, kita belajar hal ini. Artinya ketika saudara diajak untuk memikul salib setiap hari, Bapak Ibu, saudara dan saya belajar untuk menyangkal diri. Ya, ini berarti saudara berkata tidak pada ego kita. Saudara berkata tidak kepada kedagingan kita. Saudara berkata tidak pada kenyamanan-kenyamanan kita. Lalu kita berkata, ya, pada kehendak Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau memikul salibnya setiap hari, saudara berani menyangkal diri. Dan saudara berkata, ya, kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika saudara mau memikul salib Kristus dalam setiap hidup saudara setiap hari, artinya memikul salib itu. Salib bukanlah perhiasan emas yang indah. Ya, saudara, di zaman Romawi, salib adalah lambang eksekusi mati. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara ada di zaman Romawi pada saat itu, saudara memegang salib atau memikul salib, itulah lambang eksekusi mati seseorang.
Saudara, itulah lambang penderitaan. Ya, Bapak Ibu Saudari, demi ketaatan tentunya. Saudara memikul salib berarti saudara siap membayar harga demi kebenaran di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah ketika saudara rindu memikul salib. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara rindu untuk bayar harga. Saudara rindu untuk menghidupi kebenaran apapun harga yang harus dibayar, apapun konsekuensi. Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mengikuti jalan kebenaran itu, saudara memikul salibnya di dalam setiap hidup saudara. Ya, dikatakan juga setiap hari di sana. Ya, saudara, karena di ayat itu kan dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salibnya. Dan yang ketiga, ya setiap hari. Bapak Ibu, ini berbicara tentang konsistensi. Mengikut Yesus itu bukanlah acara, ya, peristiwa sekali jalan, ya, atau one time event dalam setiap hidup saudara. Saudara, mengikut Yesus bukanlah Bapak Ibu Saudari peristiwa sekali jalan, tetapi ini berbicara tentang konsistensi. Saudara, kita belajar mengikut Yesus setiap hari. Ini berbicara tentang lifetime journey, Bapak Ibu Saudara. Ya, perjalanan seumur hidup, lifetime journey kita semua. Ya, jadi saudara, ketika saudara mau mengikut Yesus setiap hari, saudara bukan hanya sekedar peristiwa sekali jalan, ya, dalam setiap hidup saudara, tetapi ini perjalanan seumur hidup, lifetime journey kita. Saudara, kedewasaan rohani itu ditandai ketika kita semua tetap memilih memikul salib. Bahkan di hari-hari di mana kita sedang tidak mood di dalam setiap hidup saudara, atau hari-hari di mana saudara sedang lelah, sedang capek. Bukankah banyak setiap kehidupan kita semua, saudara, tiba-tiba mood kita jadi berubah. Yang tadinya lagi semangat tiba-tiba jadi nggak mood karena ada satu peristiwa menghampiri setiap hidup saudara. Ya, jadi tidak mood. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika saudara mau dewasa dalam setiap kerohanian, saudara, kita tetap memilih memikul salib. Ya, bahkan di hari-hari di mana saudara sedang tidak mood atau sedang lelah dalam hidup saudara dan saya. Itulah di bagian yang pertama, saudara mengikut Yesus adalah keputusan harian dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Sebentar ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam teks Yunani, kata mengikut itu, ya, akoloteito, ya, akoloteito. Itu dalam bahasa Yunaninya, mengikut. Itu menggunakan bentuk waktu present imperatif, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang artinya, saudara, kata mengikut itu sebuah tindakan yang harus dilakukan terus-menerus sebagai gaya hidup. Bukan sekali beres Bapak Ibu Saudari, tetapi itu terus menerus. Ya, kata mengikut itu, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus menetapkan 3 syarat mutlak yang saling mengikat tadi. Ya, pertama tadi menyangkal diri. Saudara, bukan sekedar puasa, ya, dalam setiap hidup saudara puasa makan atau saudara menahan diri, tetapi menyangkal diri ini saudara kehilangan hak. Inilah penyerahan total kedaulatan hidup saudara kepada Allah yang hidup. Saudara, si aku ini turun tahta dari setiap hati saudara dan saya. Dan saudara yang di sini, saudara biarkan bahwa Yesus yang bertahta. Bukan si aku lagi, tetapi Yesus yang bertahta. Saudara yang terkasih, syarat yang kedua Yesus menetapkan, ya, syarat yang mutlak bagi setiap kita para pengikutnya. Dan ini saling mengikat. Yang tadi pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib. Saudara, bagi pendengar zaman itu, orang yang memikul salib adalah orang yang berjalan menuju tempat eksekusi. Artinya kita, Bapak Ibu Saudari, kita belajar ketika kita memikul salib, kita mati terhadap ambisi daging kita semua. Dan kita siap menghadapi konsekuensi radikal demi kebenaran dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian dikatakan yang ketiga, saudara, setiap hari. Bapak Ibu, Lukas itu sengaja menambahkan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menekankan apa? Untuk menekankan rutinitas rohani.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar ketaatan kita di hari Senin tidak bisa hanya diakumulasikan dari semangat hari Minggu, tetapi saudara belajar untuk mengakumulasikan ketaatan itu setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika kita mau mengikut Yesus, ya memang itu melelahkan. Jika saudara hanya mengandalkan sisa-sisa emosi dari KKR semata dalam hidup saudara. Saudara, salib itu berat jika dipikul dengan ego dalam setiap hidup saudara yang masih utuh. Saudara menyangkal diri berarti saudara rela untuk disakiti. Ya, ketika saudara dan saya disakiti, mau oleh pasangan, oleh rekan kerja, kita memilih untuk mengampuni. Itulah menyangkal diri ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara tetap memilih untuk mengampuni. Bukan karena kalian dan saya mampu, tetapi karena kalian telah mati bagi harga diri kalian semua. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, kekristenan bukan tentang seberapa tinggi kalian melompat saat lagi praise and worship di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi kekristenan adalah berbicara seberapa lurus kalian dan saya berjalan setelah keluar dari pintu gereja. Seberapa lurus Bapak Ibu Saudari. Bukan saat saudara lompat-lompat, ya main tinggi-tinggian, main capek-capekan, lari sana lari sini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kekristenan berbicara tentang seberapa lurus kita berjalan setelah saudara keluar dari pintu gereja itu. Saudara, inilah bagian pertama saya mau mengingatkan kita semua. Mengikut Yesus adalah keputusan setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di bagian yang kedua kita belajar bahwa bukti cinta adalah ketaatan. Kalau saudara sebagai orang Kristen, bukti cintamu, bukti kasihmu adalah ketaatan. Bukan emosi. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan emosi. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, dalam bahasa aslinya kata menuruti di sana ya tereo berarti menjaga, berarti memelihara, berarti melakukannya dengan setia. Itulah arti kata menuruti. Saudara belajar menjaganya, saudara belajar memeliharanya, dan saudara belajar untuk melakukannya dengan setia dalam setiap hidup saudara, ya, dalam hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu, banyak itu orang Kristen mengukur kedekatannya dengan Tuhan dari tingkat emosinya. Ya, oh hari ini saya ke gereja tadi merinding loh. Ya, ketika saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya tadi merinding. Ya, saya pernah Bapak Ibu Saudari waktu dulu, waktu muda, ya saya datang ke sebuah gereja. Ya, ketika praise and worship-nya dinaikkan, benar-benar merinding Bapak Ibu Saudari. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang benar-benar merinding Bapak Ibu Saudari. Saya merasa pada saat itu, di sini dari gereja yang lain beda ya. Roh Kudusnya beda Bapak Ibu Saudari, jamahan Tuhannya beda ya. Ketika datang ke gereja-gereja tersebut Bapak Ibu Saudari, wah itu benar-benar merinding Bapak Ibu Saudari. Waktu saya muda dulu. Tapi kesini-sini Bapak Ibu Saudari, saya tahu bahwa itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan bukan berarti saya mengasihi Tuhan ketika saudara merinding seperti itu. Saudara merinding itu baik ya, tetapi Yesus menetapkan standar yang berbeda. Yesus tidak berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menangis, kamu akan melompat-lompat. Yesus tidak berkata seperti itu. Tetapi Yesus berkata, Tuhan kita Bapak Ibu Saudari, dia berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya, bukan lompat-lompat, bukan hanya sekedar menangis. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara ingat baik-baik, emosi itu bisa menipu. Emosi itu bisa naik dan turun. Itu tergantung cuacanya Bapak Ibu Saudari. Ya, tergantung cuacanya. Tergantung mungkin hormon kita. Tergantung mungkin kondisi dompet kita Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketaatan saudara itu adalah sebuah keputusan. Keputusan dari kehendak kita semua yang memilih mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan itu berarti saudara menundukkan kehendak kita di bawah perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saat perasaanmu sedang tidak mendukung dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya,
Ini yang kedua. Saya mau mengajak kita semua. Buktikan cintamu dengan ketaatan, bukan dengan emosi. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang terkasih, kata tereo juga berarti menjaga dengan seksama. Seperti seorang penjaga harta karun. Benar-benar dijaga harta karun itu. Saudara, ketika saudara mengasihi Tuhan Yesus, jagalah harta karun itu. Jangan saudara lepaskan. Jangan saudara buang di dalam setiap hidup saudara. Jagalah baik-baik sampai saudara dan saya menutup mata. Di sini, saudara, tentunya Yesus sedang memberikan Bapak Ibu Saudari, ya. Dia mengubah definisi kasih dari sekedar sentimen emosional atau feeling menjadi tindakan etis, doing, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kasih di dalam Alkitab tidak pernah diukur dari getaran perasaan dalam setiap hidup saudara. Tetapi kasih di dalam Alkitab itu diukur dari bobot ketaatan. Amin. Bobot ketaatan. Bapak Ibu, maka penting sekali saudara memiliki ketaatan setiap hari dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa bersifat transaksional, Bapak Ibu Saudari. Saudara beribadah supaya diberkati, saudara beribadah supaya dapat mujizat, saudara beribadah supaya Tuhan berkati saudara dengan berkat materi dan lain sebagainya. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan tidak bersifat transaksional seperti itu. Tetapi hubungan kita, ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara, sifatnya adalah relasional. Ya, yang itu dibuktikan melalui ketundukan saudara. Itu dibuktikan melalui ketaatan saudara kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, saya mau mengajak kita semua. Saudara, kita sering berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Sambil air mata saudara berlinang di depan altar gereja. Bapak Ibu, tetapi Yesus itu melihat melampaui air mata kita semua. Dia melihat bagaimana kita memperlakukan. Kalau saudara punya asisten rumah tangga, dia melihat bagaimana saudara memperlakukan asisten rumah tanggamu. Kalau saudara punya supir, dia melihat bagaimana saudara memperlakukan supirmu. Dia melihat bagaimana saudara memperlakukan orang-orang yang ada di rumahmu itu. Saudara yang terkasih, bagaimana saudara, Tuhan juga melihat kejujuran saudara dalam melaporkan pajak, Bapak Ibu Saudari. Saudara, dia juga melihat apa yang kita lihat di layar ponsel kita. Saat kita sedang sendirian, Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudari, saudara, kalau saudara menangis di dalam gereja, bukan salah. Tetapi saya mau ingatkan, air mata tanpa ketaatan itu adalah manipulasi emosi. Kalau saudara dan saya hanya menangis dan saudara tidak mau taat dalam setiap hidup saudara, itu hanya apa? Manipulasi emosi. Saudara, cinta sejati kepada Tuhan Yesus itu tidak dibuktikan lewat janji-janji manis saat ibadah, ya. Sama saja kayak orang-orang berpolitik itu, Bapak Ibu Saudari, punya janji-janji manis saat mereka berpolitik. Tetapi realitanya tidak seindah ketika saudara sudah memilih orang-orang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, cinta sejati kepada Tuhan Yesus tidak dibuktikan lewat janji-janji manis saat ibadah saja. Melainkan cinta sejati kepada Tuhan Yesus dibuktikan lewat pilihan yang sulit. Untuk saudara dan saya tetap berjalan di dalam kekudusan, di tengah-tengah dunia yang cemar, saudara tetap memilih untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan kepada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Walaupun ada pilihan-pilihan yang sulit di dalam setiap hidup saudara, tetapi saudara, di tengah-tengah dunia yang cemar ini, kita memilih untuk hidup berkenan, untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua. Saya mengajak kita semua, kalau saudara belajar Lukas 9 ayat 23 dan Yohanes 4 yang 14 ayat 15. Saudara sudah belajar bahwa mengikut Yesus adalah keputusan harian. Yang kedua, saudara belajar bahwa bukti cinta adalah ketaatan, bukan emosi dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan bagaimana kita bisa mengubah euforia saat ini, Bapak Ibu Saudari? Ya, kalau saudara, ya Bapak Ibu Saudari suka mengikuti ibadah-ibadah KKR. Saudara, bagaimana saudara bisa mengubah euforia sesaat?
ya dalam setiap hidup saudara menjadi ketaatan jangka panjang. Nah, ini akan kita belajar. Saudara, jawabannya adalah dengan membangun habit. Ya, membangun habit, membangun kebiasaan, membangun kebiasaan-kebiasaan rohani dalam setiap hidup saudara. Iman Kristen yang dewasa, saudara, itu tidak tumbuh secara ajaib. Ya, iman Kristen yang dewasa tidak tumbuh secara ajaib melalui satu KKR ke KKR yang lain. Tetapi iman yang dewasa itu bertumbuh melalui kedisiplinan rohani yang dibangun setiap hari. Katakan amin. Saudara, mari kita satset dalam membangun 3 pilar habit rohani ini dalam setiap hidup saudara. Yang pertama, saudara yang terkasih, untuk membangun ya habit rohani ini dalam setiap hidup saudara, yang pertama, saudara disiplinlah membangun mesbah doa setiap pagi. Inilah gaya hidup intim saudara dengan Tuhan yang saudara bangun setiap pagi. Bangunlah Bapak Ibu Saudara dari mesbah doamu setiap pagi. Disiplinlah dalam setiap doa pagi. Jangan tunggu sampai kalian menghadapi masalah besar baru kalian berdoa dalam hidup kalian semua. Bapak Ibu ingat baik-baik, doa bukan ban serep yang hanya diambil saat mobilmu atau kendaraanmu bocor. Saudara, doa bukan ban serep kita semua. Doa adalah kemudi, ya. Doa adalah kemudi yang mengarahkan hidup saudara setiap hari. Itulah ketika saudara berdoa. Jadi jangan berdoa ya ketika saudara menghadapi masalah-masalah besar baru kemudian kita berdoa. Bapak Ibu, ayo kita rindu untuk membangun doa setiap hari, setiap pagi. Karena doa adalah kemudi yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, mari mulailah dari hal-hal yang kecil dalam setiap doa. Mau mulai dari 5 menit, 10 menit, tapi konsisten ya Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa konsisten. Sebelum saudara membuka media sosial, sebelum saudara membuka notifikasi dari media sosial saudara, dari WhatsApp grup saudara di pagi hari, saudara ambil waktu 10 menit, ambil waktu 15 menit untuk bersujud di hadapan Tuhan, untuk mengucap syukur dan menyerahkan hari itu kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bangunlah Bapak Ibu Saudari, disiplinlah dalam menjalankan mesbah doa saudara dan saya. Bapak Ibu, Yesus sendiri, dia pagi-pagi benar, ya waktu hari masih gelap, saudara, dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Saudara, jika Yesus sendiri anak Allah membutuhkan sinkronisasi ya setiap hari dengan hati Bapa sebelum dia melayani, terlebih lagi kita. Kita perlu sinkronisasi dengan hati Allah setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Yesus saja berdoa setiap hari. Saudara, doa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya bukanlah sekedar kewajiban agar kita aman dari sial, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa setiap hari, doa setiap pagi itu, saudara, itulah bukti tanda kita tidak berdaya menghadapi segala peristiwa hidup ini. Saudara, dan dengan berlutut di awal hari, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku tidak mampu melangkah tanpamu. Jadi saudara, ketika kita berdoa seperti itu, saudara, mari saudara sedang menyerahkan hari itu kepada Tuhan yang mampu memimpin saudara pada hari itu. Maka naikkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Saudara, belajarlah mendengar suara Tuhan setiap pagi itu, sebelum nanti dunia memborbardir pikiran saudara dengan kecemasan-kecemasan dalam hidupmu. Ya, ini yang pertama. Saudara, yang kedua, bagaimana kita membangun habit rohani agar saudara bisa sukses ya dalam setiap habit rohani ini dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, disiplinlah untuk merenungkan firman. Bacalah Alkitab itu secara teratur dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan jika saudara tidak tahu apa isi perintahnya. Ya, saudara tidak akan pernah bisa menuruti perintah Tuhan jika saudara tidak pernah tahu apa sih isi perintahnya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara baca Alkitab dengan sistem lotre. Yang ngerti ya lotre ya Bapak Ibu Saudari?
Saudara buka Alkitab saudara kayak bim salah bim. Ayat apa yang hari ini aku buka itulah yang ku baca. Ya, saudara buka secara acak lalu tunjuk-tunjuk ayat dalam setiap hidup saudara. Jangan baca Alkitab seperti itu Bapak Ibu Saudari. Gunakan target pembacaan yang jelas kalau saudara mau membaca Alkitab. Misalkan 1 pasal atau 2 pasal sehari saudara harus selesaikan, ya, kitab Lukas atau kitab Yohanes, kitab pengkhotbah dan lain sebagainya. Saudara gunakan target pembacaan. Saudara bisa gunakan Bapak Ibu Saudari buku panduan renungan, atau saudara bisa gunakan aplikasi di handphone, di gadget saudara. Lalu kemudian saudara taruh firman Tuhan yang saudara renungkan itu di pikiran kita. Taruh firman Tuhan itu di pikiran kita semua sebelum dunia mengisi pikiran-pikiran saudara dengan ketakutan dan kecemasan. Ya, jadi disiplinlah merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, pelita di zaman dulu itu hanya menerangi satu langkah ke depan. Bukan seluruh lorongnya dia terangi. Bapak Ibu Saudari. Saudara, artinya apa? Saudara, kita butuh tuntunan firman setiap hari. Makanya di channel Pastor Deso setiap hari, saudara sudah hampir 1,5 tahun lebih. Ya, setiap hari Pastor Deso berbagi Bapak Ibu Saudari pesan Tuhan bagi setiap hidup saudara dan saya. Ya, karena saudara butuh tuntunan firman Tuhan setiap hari untuk langkah hari itu. Ya Bapak Ibu Saudari, sama seperti saudara makan setiap hari untuk kekuatan hari itu. Demikian firman Tuhan setiap hari saudara butuhkan. Sebenarnya gereja itu bukan hanya setiap hari Minggu. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudari, kita itu gereja harusnya setiap hari, Pak Bu. Karena kita membutuhkan tuntunan Tuhan setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Makanya saudara, ayo, kalau saudara kita mungkin dalam gereja hanya hari Minggu, nah saudara setiap harilah kita datang ya untuk berdoa dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara masih bingung, ikutin channel Pastor Deso ya, setiap pagi Senin sampai Sabtu 7:30 pagi. Ikuti Bapak Ibu Saudari dengan setia, dengan konsisten ya. Jangan hari ini ikut, besok nggak ikut, besok nggak ikut, terus ikut lagi, besok nggak ikut lagi, nggak ikut. Nah, jangan begitu Pak Bu, ya. Kita belajar untuk setia, sama kayak orang-orang kuliah, saudara. Mereka akan semakin memahami, ya. Mereka akan semakin memahami setiap materi-materi yang disampaikan ketika mereka mengikuti kuliah itu, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga mereka mengerti. Coba kalau mereka nanti hari ini masuk, besok nggak masuk, terus besok nggak masuk lagi, terus masuk. Mereka akan ketinggalan materi yang disampaikan oleh dosennya, Bapak Ibu Saudari. Mungkin minggu depan ketika mereka masuk lagi, mereka bingung, apa yang dipelajari ini ya? Nah saudara, makanya saudara perlu dalam setiap hidup saudara, belajar setiap hari. Renungkan firman Tuhan tiap hari, untuk menerangi satu langkah saudara ke depan, baik hari ini maupun hari esok. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang mengikuti channel ini channel ini setiap hari di channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan selalu menuntun jalan-jalan saudara setiap hari ya, dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Inilah yang kedua. Saudara, kebanyakan kita rohaninya menderita gizi buruk. Karena saudara hanya makan firman Tuhan seminggu sekali dari khotbah pendeta. Akhirnya saudara, ya, dalam setiap hidup saudara, rohani saudara memiliki gizi yang buruk, Bapak Ibu Saudari. Karena saudara makan firmannya hanya seminggu sekali dari khotbah pendeta di gereja saudara. Saudara bukan salah saudara ke gereja setiap minggu, tidak ada yang salah ke gereja setiap minggu. Bergerejalah Bapak Ibu Saudari setiap minggu dalam setiap hidup saudara. Ya, baik gereja offline, online itu harus berkolaborasi. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua untuk mengingatkan umat supaya mereka menghidupi kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan biarkan Alkitab kita berdebu, sementara media sosial kita terus saudara perbaharui, terus saudara buat status di WA, saudara buat status tiap hari, selalu diperbaharui. Tetapi Alkitab saudara biarkan berdebu. Saudara jangan biarkan Alkitab saudara berdebu. Amin ya. Komitmenlah membaca 1-2 pasal ya sehari secara berurutan.
Ya saudara, firman yang kalian baca hari ini mungkin tidak langsung mengubah nasib kalian hari itu atau besok, tetapi dia sedang membangun fondasi. Ya, firman Tuhan yang saudara renungkan setiap hari, dia sedang membangun fondasi karakter yang tidak akan goyah saat ada badai hidup datang. Amin. Jadi betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Betapa pentingnya saudara berdisiplin ya untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih, untuk membangun habit rohani. Selain saudara diingatkan ya, disiplin mesbah doa pagi, disiplin merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, disiplinlah memiliki komunitas rohani. Saudara, kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Ya, saya ingatkan kepada jemaat-jemaat yang saya layani juga. Kalian tidak bisa bertumbuh sendirian. Bapak Ibu, mengapa setelah KKR banyak yang dingin kembali dalam setiap hidup mereka? Karena mereka pulang dan mereka berjuang sendirian di tengah-tengah dunia yang dingin ini. Saudara, kita butuh ekosistem rohani yang sehat. Saudara butuh komunitas-komunitas rohani yang saling membangun dalam setiap hidup saudara. Maka berkomitmenlah untuk tertanam dalam komunitas-komunitas sel, apapun namanya di sana. Mau komsel, mau persekutuan tengah minggu, mau ibadah keluarga, mau apapun Bapak Ibu Saudari. Saudara berkomitmenlah untuk tertanam dalam komunitas-komunitas itu. Kalau saudara tidak menemukan, saudara ikuti channel Pastor Deso setiap harinya. Malamnya Selasa, Kamis, dan rencananya nanti Sabtu Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap malam jam 7 malam, Selasa, Kamis, Sabtu. Carilah Bapak Ibu Saudari, saudara seiman yang bisa saling mendoakan. Kemarin ada satu ibu yang WA kepada saya, Pastor Deso bisa nggak untuk telepon, saya mau curhat dan lain sebagainya. Maaf ya, belum sempat. Ya, ada seorang ibu yang kemarin sampaikan untuk mau konseling Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti kita atur waktu. Nanti saya akan telepon ya Bapak Ibu Saudari, atau istri saya Ibu Gembala. Bapak Ibu, carilah saudara seiman yang bisa saling mendoakan. Ya, yang mendengar setiap keluh kesahmu, yang mendengar setiap isi hatimu. Carilah saudara seiman. Saudara bisa saling menegur. Ya, saat kita semua mulai kendor dalam hidup kita semua, kita bisa saling menguatkan. Karena di dalam komunitaslah Bapak Ibu saudara-saudari, bara api rohani itu tetap terjaga agar kita tidak mudah padam. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari ya, disiplinlah dalam komunitas saudara dan saya. Ikutilah setiap komunitas-komunitas yang membangun hidupmu. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati. Saudara, kata menasehati atau saling menasehati itu mengindikasikan ada hubungan timbal balik yang erat. Bukan sekedar saudara menonton pertunjukan di dalam ibadah besar dalam hidup saudara. Kalau nanti ada satu gereja buka di mall ini, ya Bapak Ibu Saudara, ada gereja buka di kota kita datang yuk karena di mall besar. Ya, tempatnya nyaman, tempatnya enak, terus kemudian kita datang seperti kita nonton pertunjukan Bapak Ibu Saudari di dalam ibadah-ibadah yang besar. Saudara, kata saling menasehati sekali lagi itu mengindikasikan hubungan timbal balik yang erat Bapak Ibu Saudari dalam komunitas tersebut. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa sepotong arang, ya Bapak Ibu Saudari, itu akan cepat padam jika dikeluarkan dari tungku perapian. Coba saudara ambil arang, lalu kemudian saudara keluarkan dari tungku perapian. Ya, saudara lagi mau bakar api unggun atau apapun itu, saudara keluarkan arang itu, terus taruh dia sendirian Bapak Ibu Saudari. Saudara, nanti lama-kelamaan apinya itu, arang yang saudara taruh sendirian itu, pasti lama-kelamaan akan padam Bapak Ibu Saudari. Saudara, begitu pula dengan iman kita. Ya, saudara, kita tidak akan bisa bertahan menjadi orang Kristen ya yang sendirian di tengah-tengah dunia ini yang sedang memusuhi iman kita semua. Saudara butuh komunitas sel. Saudara butuh komsel. Saudara butuh orang-orang yang seiman ya untuk menegur saudara dan saya. Ya, yang mungkin saudara mulai malas, ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara butuh komunitas iman yang memegang tanganmu saat kalian mulai lelah memikul salib dalam setiap hidup saudara.
Dan kami punya komunitas Bapak Ibu Saudari iman juga. Ya, baik online. Online itu ada di grup WA Pastor Deso Home. Jadi kalau saudara apapun yang saudara mau curhat, ya pergumulan saudara saya sudah sampaikan. Minimal saudara kami bisa mendoakan. Ya mungkin kami tidak bisa membantu dalam hal-hal materi dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu, saudara juga jangan kecewa. Kalau saudara datang, Bapak Ibu Saudari, saudara meminta atau meminjam, meminta tolong sama orang, orang mau tolong atau tidak, saudara jangan kecewa dalam setiap hidup saudara. Karena andalan kita bukan manusia, andalan kita Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, maka mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, carilah orang-orang yang seiman di dalam setiap hidup saudara, yang diizinkan untuk menegur dan saudara percaya pada orang itu. Termasuk di channel ini, kalau saudara percaya pada pelayanan Pastor Deso, masuklah ke grup kami. Ya Bapak Ibu Saudari, di sana ada saya, ada Ibu Gembala yang siap untuk melayani Bapak Ibu Saudari setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jangan simpan bebanmu sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, mari kita naik kelas dari kekristenan kanak-kanak yang hanya digunakan oleh suasana hati. Ya, itu menuju kekristenan yang dewasa, yang digerakkan oleh ketaatan. Kristen anak-anak itu selalu digerakkan oleh suasana hati. Kalau lagi mood dia mau datang kepada Tuhan. Kalau enggak mood dia enggak datang kepada Tuhan. Itulah kekristenan anak-anak. Saudara, yang hanya digerakkan oleh suasana hati saja. Ya, kalau dikasih mainan baru anak senang. Kalau diambil mainannya nangis. Dikasih berkat baru senang. Diambil berkatnya nangis. Kayak anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita beranjak menuju kekristenan yang dewasa, yang digerakkan oleh ketaatan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara harus digerakkan oleh ketaatan setiap hari. Saudara, Tuhan Yesus itu sudah sat-set menyelamatkan kita. Dia tidak menunda-nunda jalan menuju salib demi menebus dosa-dosa saudara. Dia memberikan dirinya Bapak Ibu Saudari secara total, bukan secara musiman. Sekarang giliran kita. Giliran kita. Mari kita respon kasihnya. Bukan lagi dengan komitmen emosional yang bertahan 1 atau 2 minggu dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudari ini kasih oleh Tuhan, kita rindu. Saudara, kita merespon kasihnya dengan ketaatan setiap hari. Sehingga lewat ketaatan setiap hari itu saudari, kita semakin berakar kuat dalam setiap perjalanan iman kita semua. Saat dunia menawarkan kenyamanan untuk malas di dalam setiap hidup saudara, mari kita sat-set memilih untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Saudara yang terkasih, mari periksa hati kita. Berapa banyak dari kita yang hari ini menyadari bahwa rohani kita sedang suam-suam kuku? Bapak Ibu, mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang dulu pernah berkobar-kobar, tetapi hari ini saudara, iman kita mulai meredup. Mezbah doa kita sudah runtuh, dan Alkitab kita, saudara, itu sudah berdebu. Saudara tidak tahu lagi Alkitab saudara di mana. Saudara, Tuhan tidak menghakimi kita hari ini. Dia memanggil kita semua untuk pulang ke dalam keintiman sejati. Amin. Dia memanggil kita, saudara, untuk Anda dan saya pulang. Untuk kita semua pulang ke dalam hadirat Allah, kepada keintiman yang sejati. Dia merindukan ketaatan kita lebih dari sekedar air mata, ya, di altar yang saudara ikuti setiap gereja pada setiap minggunya. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dimanapun berada. Maafkan ya, suara saya tidak bisa kencang-kencang karena kalau kencang suaranya habis. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi udah hampir berapa minggu. Ya tetapi puji Tuhan, setiap hari pagi selalu aja ada kekuatan baru. Ya, padahal malamnya suaranya udah nggak ada. Pagi-pagi lagi mau sharing begini, puji Tuhan bisa lagi. Bapak Ibu Saudari, saya nggak tahu kenapa begitu. Tetapi itulah Bapak Ibu Saudari, kalau kita hidup di dalam penginjilan, di dalam ladang Tuhan, selalu ada kekuatan Roh Kudus. Ya, lalu kemudian tiba-tiba suaranya bisa muncul lagi. Padahal malam sudah habis nih Bapak Ibu Saudari, suara. Ya, doakan supaya sehat. Ya, doakan Bapak Ibu Saudari, lewat suara ini kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Lewat suara ini kita bisa memberitakan Injil, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari saudara, kita berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami percaya itu menelanjangi sekaligus memulihkan hati kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering menjadi Kristen yang hanya bermodal semangat sesaat dalam hidup kami, namun miskin di dalam ketaatan setiap hari. Tuhan, kami lelah menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan jamalah setiap hati kami yang mulai dingin hari ini. Bakarlah kembali mezbah doa kami yang telah runtuh, dan berikan kami rasa lapar yang baru akan firman-Mu setiap hari. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Berikan mereka kekuatan yang berasal daripada Allah sendiri, untuk mereka dapat menyangkal diri mereka, untuk mereka dapat memikul salib mereka, dan membangun habit rohani yang konsisten di tengah-tengah berat tantangan kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, kami percaya, kami tidak mau hanya pulang membawa air mata. Kami mau pulang membawa komitmen ketika kami menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Jadikan kami murid-Mu yang setia, yang sat-set, yang bertindak karena taat, bukan karena euforia. Peganglah tangan kami ya Bapa, ya Roh Kudus, agar kami semua mampu bertahan sampai garis akhir kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu boleh kami terima dan kami hidupi dalam setiap hidup kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita ya pagi hari ini. Jikalau saudara terberkati, mari kita naikkan syukur kita. Biarlah sebelum kita naikkan setiap pujian, saya berdoa, Bapa berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap hidup mereka. Dan kami rindu untuk selalu belajar, menyisihkan, mengembalikan milik Tuhan, mendukung, menyertai segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Berikan hati yang bermurah hati bagi setiap kami yang menonton channel ini dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkati setiap bisnis usaha mereka. Rumah tangga mereka diberkati oleh karena Tuhan Yesus saja. Diberkatilah hidupmu selalu. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama. Selamat memberi. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Praise God. Segala puji, segala hormat, segala syukur bagi nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Desi. Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu ya. Bagi kalian yang rindu memberi, mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa masuk ke bio profil saya atau profil TikTok, nanti di sana ada BCA atas nama Angelin istri saya ya, atau lewat Sosial Bus. Kalau di aplikasi merah itu ada di deskripsi videonya ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa memberi di sana BCA atas nama Angelin Magdalena ya, dan Sosial Bus. Atau mungkin saudara punya metode yang ketiga yang lebih memudahkan, silakan dari negara di mana saudara tinggal. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus.
Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, jangan lupa nanti sore jam 5 sore ada ibadah sore di dalam channel Pastor Deso. Bagi kalian yang ada di kota Depok dan sekitarnya, saudara rindu untuk beribadah, Bapak Ibu Saudari, saudara juga dapat beribadah secara offline lewat pelayanan kami di kota Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu Saudari, ibadahnya di daerah Depok Timur jam 10 pagi. Jadi setiap hari Minggu, jadi abis ini saya nanti ibadah jam 10 pagi. Ya, kalau saudara ada di kota Depok dan saudara rindu digembalakan Bapak Ibu Saudari oleh Pastor Desa bersama Ibu Gembala, silakan saudara boleh hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi di kota Depok, Jawa Barat. Saudara bisa message di TikTok atau saudara bisa chat WA saya. Nomor WA saya semua ada di deskripsi video YouTube saya ya. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa lihat di deskripsi sana. Ya, Tuhan memberkati. Sampai bertemu. Saudara, kita mau akhiri dengan doa berkat pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa kembali. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah setiap hidup kami. Berkati keluarga kami. Tuhan, berkati Tuhan pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Tuhan berkati opa oma kami, cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, mertua kami, berkati setiap anak-anak. Bapak, apapun yang sedang dikerjakan, biarlah setiap usaha, bisnis, setiap pekerjaan boleh diberkati oleh karena Tuhan. Perkuliahan mereka Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Setiap pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh karena Tuhan. Dan mereka selalu rindu untuk menjadi pendukung bagi kerajaan Allah. Mereka selalu belajar untuk menyertai pekerjaan Tuhan lewat setiap hidup mereka semua. Berkati setiap anak-anakmu yang setiap hari, khususnya juga minggu ini, kami beribadah pagi hari ini. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang sedang dikerjakan anak-anakmu, aku berdoa buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Bapa pulihkan, Bapa sembuhkan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, hamba berdoa, sentuhlah area-area tubuh kami yang sedang sakit. Organ-organ tubuh kami yang terdalam, sentuhlah. In the name of Jesus. Boleh pulih bagi kemuliaan sorga. Di dalam nama Yesus, boleh pulih. Setiap kami yang sedang mengalami sakit, terimalah berkat kesembuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan setiap penyakitmu pagi hari ini. Dan pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit baru dan bumi baru, surga yang Yesus sediakan, di mana Tuhan Yesus yang memerintah di dalam surga yang kita percaya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday sekali lagi. Yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa ya, selalu tagline Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi. Happy Sunday buat kita semua. Saya mohon undur diri, Bapak Ibu Saudari. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya tidak menyebutkan sama satu nama, tetapi buat semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, ya Bapak Ibu Saudari di Taiwan, di China, yang mengikuti channel Pastor Deso, Tuhan memberkati buat teman-teman semua. Ya, thank you. Buat Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, jangan lupa ya, selalu dukung pelayanan di channel Pastor Deso dengan setia, dengan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Ingat, kalau ada pergumulan-pergumulan khusus, ya Bapak Ibu Saudari, minimal saudara ada sahabat doa, ada teman doa di channel Pastor Deso, yaitu saya bersama Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu nanti sore. God bless buat teman-teman semua dimanapun kita berada. God bless. Salam selalu. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat.